Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Maliku Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian. Kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis. Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespons situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan. Mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan kontrol harga atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal, atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga. Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba melarang ekspor komoditas seperti minyak goreng atau produk agribisnis tertentu. Kebijakan yang mendadak ini menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan petani karena langsung memutuskan rantai pasok, membatalkan kontrak internasional, serta mengancam keberlangsungan bisnis secara mendadak. Lalu ada pencemaran nama baik komoditas. Krisis ketiga adalah perencanaan nama baik komoditas. Ini sering dialami komoditas unggulan kita seperti kelapa sawit atau hortikultura. Ketika komoditas tertentu dituduh merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, lalu isu ini digoreng oleh media massa atau kelompok asing, pasar akan merespon negatif. Tanpa respon advokasi krisis yang terukur, komoditas tersebut bisa dibawakan secara global. Lalu ada kegagalan program pertanian skala besar. Krisis keempat berkaitan dengan yang saya katakan tadi, seperti proyek food estate. Ketika program besar yang diadvokasikan atau dikritik ternyata gagal total di lapangan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta ekologis, organisasi yang terlibat akan menghadapi krisis kepercayaan berat dari politik. Lalu ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Bentuk krisis kelima yang sangat masif di era digital sekarang adalah ini. Ketika lawan politik atau pihak oposisi tidak bisa mematahkan argumen data kita, mereka sering menyerang karakter assassination pimpinan atau tokoh kunci advokasi kita. Tujuannya jelas, mendiskreditkan figur agar narasi advokasi yang diperjuangkan runtuh. Lalu ada strategi dan langkah manajemen krisis. Yang pertama adalah pembuatan tim krisis inti, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis isu, pengembangan pesan kunci, eksekusi respon cepat dan transparan, evaluasi pasca krisis, dan pembelajaran.
Di sini ada dua, yaitu pembentukan tim krisis. Tunjukkan tim ini tim inti yang terdiri dari juru bicara, spokesperson, ahli komunikasi tim hukum, dan perwakilan petani pelaku usaha. Tim ini wajib diberikan otoritas penuh mengambil keputusan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pemantauan deteksi dini, gunakan perangkat social distancing untuk memantau media massa dan media sosial. Deteksi isu terpenting, hoax atau tagar berbahaya sebelum berkembang dalam menjadi krisis besar. Lalu ada penilaian analisis dan pesan kunci. Penilaian dan analisis serta saat krisis terdeteksi, petakan dengan cepat apa sumbernya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan yang terpenting bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi. Jika itu dikritik valid, kita harus responsif dan pembenahan. Jika itu hoax, kita counter dengan data. Lalu ada pengembangan pesan kunci. Susunan pesan resmi diringkas akurat dan berbasis fakta. Hindari nada bicara yang emosional, defensif, atau menyerang balik secara personal. Lalu ada langkah eksekusi respon, counter hoax, dan evaluasi. Respon cepat dan tepat, jangan menunda-nunda. Penundaan klarifikasi akan menciptakan kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi liar. Tunjukkan transformasi dan rasa empati kepada pihak terdampak dan fokus pada solusi. Lalu ada strategi melawan misinformasi. Sajikan bukti dan data ilmiah, lakukan klarifikasi publik, laporkan konten hoax ke pihak berwenang, platform media sosial, dan gandeng influencer atau pakar independen untuk memperkuat fakta kita. Lalu ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi mereda, kaji kembali seluruh proses penanganan krisis, apa yang berhasil, apa yang kurang, dan perbarui SOP manajemen krisis organisasi kita. Lalu di sini ada teknik statement resmi dan media sosial. Contohnya adalah draft official press statement dengan penanda poin-poin struktural. Seperti sekarang, mari kita pelajari aspek teknis penulisan. Ada perbedaan cara penyampaian, klarifikasi melalui pernyataan resmi dan media sosial. Untuk pernyataan resmi atau press release, jelas dan ringkas, sampaikan poin utama hanya dalam beberapa paragraf. Faktual dan terverifikasi, setiap angka dan klaim harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada satu suara, one single voice, hanya berikan kewenangan pada satu juru bicara resmi agar tidak simpang siur pernyataan. Lalu ada call to action ataupun bisa dibilang kontak media. Cantumkan secara jelas apa yang kita harapkan dan sertakan kontak juru bicara yang bisa dihubungi media. Lalu teknik klarifikasi media sosial. Tampilan mock-up postingan klarifikasi di Instagram, Twitter, TikTok menggunakan infografis. Kecepatan adalah kunci. Karakter media sosial bergerak dalam hitungan menit. Bahasa yang tepat dan to the point. Gunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan platform dan langsung ke inti ilmiah. Lalu manfaatkan aset visual. Pengguna media sosial menyukai infografis atau grafis singkat untuk memahami data rumit. Lalu ada gunakan hashtag dan siap interaksi. Gunakan tagar yang relevan dan persiapkan tim moderasi untuk membalas komentar publik secara bijaksana dan dingin. Lalu ada visual ringkasan 3 pilar utama. Kesiapsiagaan, komunikasi terukur, dan pembelajaran pasca krisis. Sebagai penutup kegiatan kali ini, mari kita ingat kembali bahwa krisis bukanlah akhir dari perjuangan advokasi bisnis. Krisis adalah ujian terhadap kredibilitas dan ketahanan organisasi kita. Dengan memiliki tim krisis yang siaga, sistem pemantauan yang peka, penyampaian identifikasi yang berbasis data, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat, kita tidak hanya berhasil memadamkan krisis, tetapi juga dapat menenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Lalu ada tampilan layar. Mungkin segitu saja dari saya. Demikian seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, saya akan materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini.
Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Maliku Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian. Kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis. Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespons situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan. Mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan kontrol harga atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal, atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga. Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba melarang ekspor komoditas seperti minyak goreng atau produk agribisnis tertentu. Kebijakan yang mendadak ini menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan petani karena langsung memutuskan rantai pasok, membatalkan kontrak internasional, serta mengancam keberlangsungan bisnis secara mendadak. Lalu ada pencemaran nama baik komoditas. Krisis ketiga adalah perencanaan nama baik komoditas. Ini sering dialami komoditas unggulan kita seperti kelapa sawit atau hortikultura. Ketika komoditas tertentu dituduh merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, lalu isu ini digoreng oleh media massa atau kelompok asing, pasar akan merespon negatif. Tanpa respon advokasi krisis yang terukur, komoditas tersebut bisa dibawakan secara global. Lalu ada kegagalan program pertanian skala besar. Krisis keempat berkaitan dengan yang saya katakan tadi, seperti proyek food estate. Ketika program besar yang diadvokasikan atau dikritik ternyata gagal total di lapangan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta ekologis, organisasi yang terlibat akan menghadapi krisis kepercayaan berat dari politik. Lalu ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Bentuk krisis kelima yang sangat masif di era digital sekarang adalah ini. Ketika lawan politik atau pihak oposisi tidak bisa mematahkan argumen data kita, mereka sering menyerang karakter assassination pimpinan atau tokoh kunci advokasi kita. Tujuannya jelas, mendiskreditkan figur agar narasi advokasi yang diperjuangkan runtuh. Lalu ada strategi dan langkah manajemen krisis. Yang pertama adalah pembuatan tim krisis inti, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis isu, pengembangan pesan kunci, eksekusi respon cepat dan transparan, evaluasi pasca krisis, dan pembelajaran. Di sini ada 2, yaitu pembentukan tim krisis. Tunjukkan tim ini tim inti yang terdiri dari juru bicara, spokesperson, ahli komunikasi, tim hukum, dan perwakilan petani, pelaku usaha. Tim ini wajib diberikan otoritas penuh mengambil keputusan cepat tanpa hambatan
birokrasi yang berbelit. Pemantauan deteksi dini, gunakan perangkat social distancing untuk memantau media massa dan media sosial, deteksi isu terpenting, hoax atau tagar berbahaya sebelum berkembang dalam menjadi krisis besar. Lalu ada penilaian analisis dan pesan kunci. Penilaian dan analisis serta saat krisis terdeteksi, petakan dengan cepat apa sumbernya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan yang terpenting bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi. Jika itu dikritik valid, kita harus responsif dan pembenahan. Jika itu hoax, kita counter dengan data. Lalu ada pengembangan pesan kunci, susunan pesan resmi diringkas akurat dan berbasis fakta. Hindari nada bicara yang emosional, defensif, atau menyerang balik secara personal. Lalu ada langkah eksekusi respon, counter hoax, dan evaluasi. Respon cepat dan tepat, jangan menunda-nunda. Penundaan klarifikasi akan menciptakan kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi liar. Tunjukkan transformasi dan rasa empati kepada pihak terdampak dan fokus pada solusi. Lalu ada strategi melawan misinformasi, sajikan bukti dan data ilmiah, lakukan klarifikasi publik, laporkan konten hoax ke pihak berwenang, platform, media sosial, dan gandeng influencer atau pakar independen untuk memperkuat fakta kita. Lalu ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi mereda, kaji kembali seluruh proses penanganan krisis, apa yang berhasil, apa yang kurang, dan perbarui SOP manajemen krisis organisasi kita. Lalu di sini ada teknik statement resmi dan media sosial. Contohnya adalah draft official press statement dengan penanda poin-poin struktural. Seperti sekarang, mari kita pelajari aspek teknis penulisan. Ada perbedaan cara penyampaian, klarifikasi melalui pernyataan resmi dan media sosial. Untuk pernyataan resmi atau press release, jelas dan ringkas, sampaikan poin utama hanya dalam beberapa paragraf. Faktual dan terverifikasi, setiap angka dan klaim harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada satu suara, one single voice, hanya berikan kewenangan pada satu juru bicara resmi agar tidak simpang siur pernyataan. Lalu ada call to action ataupun bisa dibilang kontak media. Cantumkan secara jelas apa yang kita harapkan dan sertakan kontak juru bicara yang bisa dihubungi media. Lalu teknik klarifikasi media sosial. Tampilan mock-up postingan klarifikasi di Instagram, Twitter, TikTok menggunakan infografis. Kecepatan adalah kunci, karakter media sosial bergerak dalam hitungan menit. Bahasa yang tepat dan to the point. Gunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan platform dan langsung ke inti ilmiah. Lalu manfaatkan aset visual. Pengguna media sosial menyukai infografis atau grafis singkat untuk memahami data rumit. Lalu ada gunakan hashtag dan siap interaksi. Gunakan tagar yang relevan dan persiapkan tim moderasi untuk membalas komentar publik secara bijaksana dan dingin. Lalu ada visual ringkasan 3 pilar utama. Kesiapsiagaan, komunikasi terukur, dan pembelajaran pasca krisis. Sebagai penutup kegiatan kali ini, mari kita ingat kembali bahwa krisis bukanlah akhir dari perjuangan advokasi bisnis. Krisis adalah ujian terhadap kredibilitas dan ketahanan organisasi kita. Dengan memiliki tim krisis yang siaga, sistem pemantauan yang peka, penyampaian identifikasi yang berbasis data, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat, kita tidak hanya berhasil memadamkan krisis, tetapi juga dapat menenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Lalu ada tampilan layar. Mungkin segitu saja dari saya. Demikian seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, saya akan materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliku Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian, kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis.
Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespon situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan, mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan kontrol harga atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal, atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga. Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Maliku Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian. Kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis. Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespon situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan, mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar.
Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan, kontrol harga, atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal. Atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga. Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor-impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba melarang ekspor komoditas seperti minyak goreng atau produk agribisnis tertentu. Kebijakan yang mendadak ini menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan petani karena langsung memutuskan rantai pasok, membatalkan kontrak internasional, serta mengancam keberlangsungan bisnis secara mendadak. Lalu ada pencemaran nama baik komoditas. Krisis ketiga adalah perencanaan nama baik komoditas. Ini sering dialami komoditas unggulan kita seperti kelapa sawit atau hortikultura. Ketika komoditas tertentu dituduh merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, lalu isu ini digoreng oleh media massa atau kelompok asing, pasar akan merespon negatif. Tanpa respon advokasi krisis yang terukur, komoditas tersebut bisa dibawakan secara global. Lalu ada kegagalan program pertanian skala besar. Krisis keempat berkaitan dengan yang saya katakan tadi, seperti proyek food estate. Ketika program besar yang diadvokasikan atau dikritik ternyata gagal total di lapangan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta ekologis, organisasi yang terlibat akan menghadapi krisis kepercayaan berat dari politik. Lalu ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Bentuk krisis kelima yang sangat masif di era digital sekarang adalah ini. Ketika lawan politik atau pihak oposisi tidak bisa mematahkan argumen data kita, mereka sering menyerang karakter assassination pimpinan atau tokoh kunci advokasi kita. Tujuannya jelas, mendiskreditkan figur agar narasi advokasi yang diperjuangkan runtuh. Lalu ada strategi dan langkah manajemen krisis. Yang pertama adalah pembuatan tim krisis inti, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis isu, pengembangan pesan kunci, eksekusi respon cepat dan transparan, evaluasi pasca krisis, dan pembelajaran. Di sini ada dua, yaitu pembentukan tim krisis. Tunjukkan tim ini tim inti yang terdiri dari juru bicara, spokesperson, ahli komunikasi tim hukum, dan perwakilan petani pelaku usaha. Tim ini wajib diberikan otoritas penuh mengambil keputusan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pemantauan deteksi dini, gunakan perangkat social distancing untuk memantau media massa dan media sosial. Deteksi isu terpenting, hoax atau tagar berbahaya sebelum berkembang dalam menjadi krisis besar. Lalu ada penilaian analisis dan pesan kunci. Penilaian dan analisis serta saat krisis terdeteksi, petakan dengan cepat apa sumbernya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan yang terpenting bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi. Jika itu dikritik valid, kita harus responsif dan pembenahan. Jika itu hoax, kita counter dengan data. Lalu ada pengembangan pesan kunci. Susunan pesan resmi diringkas, akurat, dan berbasis fakta. Hindari nada bicara yang emosional, defensif, atau menyerang balik secara personal. Lalu ada langkah eksekusi respon, counter hoax, dan evaluasi. Respon cepat dan tepat, jangan menunda-nunda. Penundaan klarifikasi akan menciptakan kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi liar. Tunjukkan transformasi dan rasa empati kepada pihak terdampak dan fokus pada solusi. Lalu ada strategi melawan misinformasi. Sajikan bukti dan data ilmiah, lakukan klarifikasi publik, laporkan konten hoax ke pihak berwenang, platform media sosial, dan gandeng influencer atau pakar independen untuk memperkuat fakta kita. Lalu ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi mereda, kaji kembali seluruh proses penanganan krisis, apa yang berhasil, apa yang kurang, dan perbarui SOP manajemen krisis organisasi kita. Lalu di sini ada teknik statement resmi dan media sosial. Contohnya adalah draft official press statement dengan penanda poin-poin struktural. Seperti sekarang, mari kita pelajari aspek teknis penulisan. Ada perbedaan cara penyampaian, klarifikasi melalui pernyataan resmi dan media sosial. Untuk pernyataan resmi atau press release, jelas dan ringkas, sampaikan poin utama hanya dalam beberapa paragraf. Faktual dan terverifikasi, setiap angka dan klaim harus bisa dipertanggungjawabkan.
Lalu ada satu suara, one single voice, hanya berikan kewenangan pada satu juru bicara resmi agar tidak simpang siur pernyataan. Lalu ada call to action ataupun bisa dibilang kontak media. Cantumkan secara jelas apa yang kita harapkan dan sertakan kontak juru bicara yang bisa dihubungi media. Lalu teknik klarifikasi media sosial. Tampilan mock-up postingan klarifikasi di Instagram, Twitter, TikTok menggunakan infografis. Kecepatan adalah kunci. Karakter media sosial bergerak dalam hitungan menit. Bahasa yang tepat dan to the point. Gunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan platform dan langsung ke inti ilmiah. Lalu manfaatkan aset visual. Pengguna media sosial menyukai infografis atau grafis singkat untuk memahami data rumit. Lalu ada gunakan hashtag dan siap interaksi. Gunakan tegar yang relevan dan persiapkan tim moderasi untuk membalas komentar publik secara bijaksana dan dingin. Lalu ada visual ringkasan 3 pilar utama. Kesiapsiagaan, komunikasi terukur, dan pembelajaran pasca krisis. Sebagai penutup kebetulan kali ini, mari kita ingat kembali bahwa krisis bukanlah akhir dari perjuangan advokasi agribisnis. Krisis adalah ujian terhadap kredibilitas dan ketahanan organisasi kita. Dengan memiliki tim krisis yang siaga, sistem pemantauan yang peka, penyampaian identifikasi yang berbasis data, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat, kita tidak hanya berhasil memadamkan krisis, tetapi juga dapat menenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Lalu ada tampilan layar. Mungkin segitu saja dari saya. Demikian seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, saya akan materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B, Universitas Maliku Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian, kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis. Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespon situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan. Mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan kontrol harga atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal, atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga.
Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor-impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba melarang ekspor komoditas seperti minyak goreng atau produk agribisnis tertentu. Kebijakan yang mendadak ini menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan petani karena langsung memutuskan rantai pasok, membatalkan kontrak internasional, serta mengancam keberlangsungan bisnis secara mendadak. Lalu ada pencemaran nama baik komoditas. Krisis ketiga adalah perencanaan nama baik komoditas. Ini sering dialami komoditas unggulan kita seperti kelapa sawit atau hortikultura. Ketika komoditas tertentu dituduh merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, lalu isu ini digoreng oleh media massa atau kelompok asing, pasar akan merespon negatif. Tanpa respon advokasi krisis yang terukur, komoditas tersebut bisa dibawakan secara global. Lalu ada kegagalan program pertanian skala besar. Krisis keempat berkaitan dengan yang saya katakan tadi, seperti proyek food estate. Ketika program besar yang diadvokasikan atau dikritik ternyata gagal total di lapangan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta ekologis, organisasi yang terlibat akan menghadapi krisis kepercayaan berat dari politik. Lalu ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Bentuk krisis kelima yang sangat masif di era digital sekarang adalah ini, ketika lawan politik atau pihak oposisi tidak bisa mematahkan argumen data kita, mereka sering menyerang karakter assassination pimpinan atau tokoh kunci advokasi kita. Tujuannya jelas mendiskreditkan figur agar narasi advokasi yang diperjuangkan runtuh. Lalu ada strategi dan langkah manajemen krisis. Yang pertama adalah pembuatan tim krisis inti, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis isu, pengembangan pesan kunci, eksekusi respon cepat dan transparan, evaluasi pasca krisis, dan pembelajaran. Di sini ada dua, yaitu pembentukan tim krisis. Tunjukkan tim ini tim inti yang terdiri dari juru bicara, spokesperson, ahli komunikasi tim hukum, dan perwakilan petani pelaku usaha. Tim ini wajib diberikan otoritas penuh mengambil keputusan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pemantauan deteksi dini, gunakan perangkat social distancing untuk memantau media massa dan media sosial. Deteksi isu terpenting, hoax atau tagar berbahaya sebelum berkembang dalam menjadi krisis besar. Lalu ada penilaian analisis dan pesan kunci. Penilaian dan analisis serta saat krisis terdeteksi, petakan dengan cepat apa sumbernya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan yang terpenting bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi. Jika itu dikritik valid, kita harus responsif dan pembenahan. Jika itu hoax, kita counter dengan data. Lalu ada pengembangan pesan kunci. Susunan pesan resmi diringkas, akurat, dan berbasis fakta. Hindari nada bicara yang emosional, defensif, atau menyerang balik secara personal. Lalu ada langkah eksekusi respon, counter hoax, dan evaluasi. Respon cepat dan tepat, jangan menunda-nunda. Penundaan klarifikasi akan menciptakan kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi liar. Tunjukkan transformasi dan rasa empati kepada pihak terdampak dan fokus pada solusi. Lalu ada strategi melawan misinformasi. Sajikan bukti dan data ilmiah, lakukan klarifikasi publik, laporkan konten hoax ke pihak berwenang, platform media sosial, dan gandeng influencer atau pakar independen untuk memperkuat fakta kita. Lalu ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi mereda, kaji kembali seluruh proses penanganan krisis, apa yang berhasil, apa yang kurang, dan perbarui SOP manajemen krisis organisasi kita. Lalu di sini ada teknik statement resmi dan media sosial. Contohnya adalah draft official press statement dengan penanda poin-poin struktural. Seperti sekarang, mari kita pelajari aspek teknis penulisan. Ada perbedaan cara penyampaian, klarifikasi melalui pernyataan resmi dan media sosial. Untuk pernyataan resmi atau press release, jelas dan ringkas, sampaikan poin utama hanya dalam beberapa paragraf. Faktual dan terverifikasi, setiap angka dan klaim harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada satu suara, one single voice, hanya berikan kewenangan pada satu juru bicara resmi agar tidak simpang siur pernyataan. Lalu ada call to action ataupun bisa dibilang kontak media. Cantumkan secara jelas apa yang kita harapkan dan sertakan kontak juru bicara yang bisa dihubungi media.
Lalu teknik klarifikasi media sosial. Tampilan mock-up postingan klarifikasi di Instagram, Twitter, TikTok menggunakan infografis. Kecepatan adalah kunci. Karakter media sosial bergerak dalam hitungan menit. Bahasa yang tepat dan to the point. Gunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan platform dan langsung ke inti ilmiah. Lalu manfaatkan aset visual. Pengguna media sosial menyukai infografis atau grafis singkat untuk memahami data rumit. Lalu ada gunakan hashtag dan siap interaksi. Gunakan tegar yang relevan dan persiapkan tim moderasi untuk membalas komentar publik secara bijaksana dan dingin. Lalu ada visual ringkasan 3 pilar utama. Kesiapsiagaan, komunikasi terukur, dan pembelajaran pasca krisis. Sebagai penutup kebetulan kali ini, mari kita ingat kembali bahwa krisis bukanlah akhir dari perjuangan advokasi agribisnis. Krisis adalah ujian terhadap kredibilitas dan ketahanan organisasi kita. Dengan memiliki tim krisis yang siaga, sistem pemantauan yang peka, penyampaian identifikasi yang berbasis data, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat, kita tidak hanya berhasil memadamkan krisis, tetapi juga dapat menenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Lalu ada tampilan layar. Mungkin segitu saja dari saya. Demikian seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, saya akan materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliko Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian. Kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis. Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespon situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan. Mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan kontrol harga atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal, atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga. Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor.
oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba melarang ekspor komoditas seperti minyak goreng atau produk agribisnis tertentu. Kebijakan yang mendadak ini menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan petani karena langsung memutuskan rantai pasok, membatalkan kontrak internasional, serta mengancam keberlangsungan bisnis secara mendadak. Lalu ada pencemaran nama baik komoditas. Krisis ketiga adalah perencanaan nama baik komoditas. Ini sering dialami komoditas unggulan kita seperti kelapa sawit atau hortikultura. Ketika komoditas tertentu dituduh merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, lalu isu ini digoreng oleh media massa atau kelompok asing. Pasar akan merespon negatif. Tanpa respon advokasi krisis yang terukur, komoditas tersebut bisa dibawakan secara global. Lalu ada kegagalan program pertanian skala besar. Krisis keempat berkaitan dengan yang saya katakan tadi, seperti proyek food estate. Ketika program besar yang diadvokasikan atau dikritik ternyata gagal total di lapangan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta ekologis, organisasi yang terlibat akan menghadapi krisis kepercayaan berat dari politik. Lalu ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Bentuk krisis kelima yang sangat masif di era digital sekarang adalah ini. Ketika lawan politik atau pihak oposisi tidak bisa mematahkan argumen data kita, mereka sering menyerang karakter assassination pimpinan atau tokoh kunci advokasi kita. Tujuannya jelas, mendiskreditkan figur agar narasi advokasi yang diperjuangkan runtuh. Lalu ada strategi dan langkah manajemen krisis. Yang pertama adalah pembuatan tim krisis inti, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis isu, pengembangan pesan kunci, eksekusi respon cepat dan transparan, evaluasi pasca krisis, dan pembelajaran. Di sini ada dua, yaitu pembentukan tim krisis. Tunjukkan tim ini tim inti yang terdiri dari juru bicara, spokesperson, ahli komunikasi tim hukum, dan perwakilan petani pelaku usaha. Tim ini wajib diberikan otoritas penuh mengambil keputusan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pemantauan deteksi dini, gunakan perangkat social distancing untuk memantau media massa dan media sosial. Deteksi isu terpenting, hoax atau tagar berbahaya sebelum berkembang dalam menjadi krisis besar. Lalu ada penilaian analisis dan pesan kunci. Penilaian dan analisis serta saat krisis terdeteksi, petakan dengan cepat apa sumbernya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan yang terpenting bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi. Jika itu dikritik valid, kita harus responsif dan pembenahan. Jika itu hoax, kita counter dengan data. Lalu ada pengembangan pesan kunci. Susunan pesan resmi diringkas, akurat, dan berbasis fakta. Hindari nada bicara yang emosional, defensif, atau menyerang balik secara personal. Lalu ada langkah eksekusi respon, counter hoax, dan evaluasi. Respon cepat dan tepat, jangan menunda-nunda. Penundaan klarifikasi akan menciptakan kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi liar. Tunjukkan transformasi dan rasa empati kepada pihak terdampak dan fokus pada solusi. Lalu ada strategi melawan misinformasi. Sajikan bukti dan data ilmiah, lakukan klarifikasi publik, laporkan konten hoax ke pihak berwenang, platform media sosial, dan gandeng influencer atau pakar independen untuk memperkuat fakta kita. Lalu ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi mereda, kaji kembali seluruh proses penanganan krisis, apa yang berhasil, apa yang kurang, dan perbarui SOP manajemen krisis organisasi kita. Lalu di sini ada teknik statement resmi dan media sosial. Contohnya adalah draft official press statement dengan penanda poin-poin struktural. Seperti sekarang, mari kita pelajari aspek teknis penulisan. Ada perbedaan cara penyampaian, klarifikasi melalui pernyataan resmi dan media sosial. Untuk pernyataan resmi atau press release, jelas dan ringkas, sampaikan poin utama hanya dalam beberapa paragraf. Faktual dan terverifikasi, setiap angka dan klaim harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada satu suara, one single voice, hanya berikan kewenangan pada satu juru bicara resmi agar tidak simpang siur pernyataan. Lalu ada call to action ataupun bisa dibilang kontak media. Cantumkan secara jelas apa yang kita harapkan dan sertakan kontak juru bicara yang bisa dihubungi media. Lalu teknik klarifikasi media sosial. Tampilan mock-up postingan klarifikasi di Instagram, Twitter, TikTok menggunakan infografis.
Kecepatan adalah kunci. Karakter media sosial bergerak dalam hitungan menit. Bahasa yang tepat dan to the point. Gunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan platform dan langsung ke inti ilmiah. Lalu manfaatkan aset visual. Pengguna media sosial menyukai infografis atau grafis singkat untuk memahami data rumit. Lalu ada gunakan hashtag dan siap interaksi. Gunakan tegar yang relevan dan persiapkan tim moderasi untuk membalas komentar publik secara bijaksana dan dingin. Lalu ada visual ringkasan 3 pilar utama. Kesiapsiagaan, komunikasi terukur, dan pembelajaran pasca krisis. Sebagai penutup kebetulan kali ini, mari kita ingat kembali bahwa krisis bukanlah akhir dari perjuangan advokasi agribisnis. Krisis adalah ujian terhadap kredibilitas dan ketahanan organisasi kita. Dengan memiliki tim krisis yang siaga, sistem pemantauan yang peka, penyampaian identifikasi yang berbasis data, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat, kita tidak hanya berhasil memadamkan krisis, tetapi juga dapat menenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Lalu ada tampilan layar. Mungkin segitu saja dari saya. Demikian seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam materi kali ini, materi ke-13 kali ini, saya akan materi ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan hal penting tentang materi ini. Saya Muhammad Razli Maldini dengan NIM 2303250, kelas 6B Universitas Maliko Saleh. Saya akan menjelaskan apa sih dalam perjalanan advokasi, kebijakan maupun bisnis pertanian. Kita sering mengabaikan satu hal, yaitu adalah krisis. Kita bisa merancang strategi advokasi terbaik, namun ketika krisis yang tak terduga menghantam tanpa kesiapan, reputasi, kepercayaan publik, dan tujuan advokasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap. Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana mengelola, merespon, dan mengubah krisis menjadi peluang dalam advokasi agribisnis. Lalu ada visual diagram alir definisi atau peristiwa tak terduga, tindakan terencana, mitigasi risiko, peluang. Yang pertama adalah manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana secara matang untuk mempersiapkan diri, merespon situasi darurat, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok masyarakat petani yang mewakili. Perlu diingat, tujuan utama manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api atau menutupi masalah. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif atau kerugian sekecil mungkin, menjaga serta memulihkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder. Jika dirancang dengan sangat strategis, mengubah krisis tersebut menjadi peluang baru untuk memperkuat legitimasi gerakan advokasi kita. Lalu ada bentuk-bentuk krisis dalam advokasi, yaitu adalah berita hoak dan misinformasi harga pangan. Seperti visualnya adalah grafik kenaikan harga beras liar dan tangkapan layar contoh berita hoaks di media sosial. Lalu ada narasi lisan. Mari kita kaji contoh krisis nyata di dunia agribisnis. Yang pertama adalah berita hoaks harga pangan. Bayangkan sebuah kabar bohong menyebar cepat di media sosial yang mengklaim harga beras naik 100% secara drastis. Hal ini memicu kepanikan pembelian atau panic buying dan merusak stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, krisis ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena pemerintah dapat secara tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan kontrol harga atau membuka keran impor yang merugikan petani lokal, atau publik malah menyudutkan petani sebagai dalang kenaikan harga. Lalu ada kebijakan dadakan atau ekspor impor. Bentuk krisis kedua adalah kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor oleh pemerintah. Contohnya ketika pemerintah tiba-tiba melarang ekspor komoditas seperti minyak goreng atau produk agribisnis tertentu. Kebijakan yang mendadak ini menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan petani karena langsung memutuskan rantai pasok, membatalkan kontrak internasional, serta mengancam keberlangsungan bisnis secara mendadak. Lalu ada pencemaran nama baik komoditas.
Krisis ketiga adalah perencanaan nama baik komunitas. Ini sering dialami komunitas unggulan. Kita seperti kelapa sawit atau hortikultura. Ketika komunitas tertentu dituduh merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, lalu isu ini digoreng oleh media massa atau kelompok asing. Pasar akan merespon negatif. Tanpa respon advokasi krisis yang terukur, komunitas tersebut bisa dibawakan secara global. Lalu ada kegagalan program pertanian skala besar. Krisis keempat berkaitan dengan yang saya katakan tadi, seperti proyek food estate. Ketika program besar yang diadvokasikan atau dikritik ternyata gagal total di lapangan dan menimbulkan kerugian ekonomi serta ekologis, organisasi yang terlibat akan menghadapi krisis kepercayaan berat dari politik. Lalu ada serangan personal terhadap tokoh advokat. Bentuk krisis kelima yang sangat masif di era digital sekarang adalah ini. Ketika lawan politik atau pihak oposisi tidak bisa mematahkan argumen data kita, mereka sering menyerang karakter assassination pimpinan atau tokoh kunci advokasi kita. Tujuannya jelas, mendiskreditkan figur agar narasi advokasi yang diperjuangkan runtuh. Lalu ada strategi dan langkah manajemen krisis. Yang pertama adalah pembuatan tim krisis inti, pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis isu, pengembangan pesan kunci, eksekusi respon cepat dan transparan, evaluasi pasca krisis, dan pembelajaran. Di sini ada dua, yaitu pembentukan tim krisis. Tunjukkan tim ini tim inti yang terdiri dari juru bicara, spokesperson, ahli komunikasi tim hukum, dan perwakilan petani pelaku usaha. Tim ini wajib diberikan otoritas penuh mengambil keputusan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Pemantauan deteksi dini, gunakan perangkat social distancing untuk memantau media massa dan media sosial. Deteksi isu terpenting, hoax atau tagar berbahaya sebelum berkembang dalam menjadi krisis besar. Lalu ada penilaian analisis dan pesan kunci. Penilaian dan analisis serta saat krisis terdeteksi, petakan dengan cepat apa sumbernya, seberapa luas dampaknya, siapa saja yang terpengaruh, dan yang terpenting bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi. Jika itu dikritik valid, kita harus responsif dan pembenahan. Jika itu hoax, kita counter dengan data. Lalu ada pengembangan pesan kunci. Susunan pesan resmi diringkas akurat dan berbasis fakta. Hindari nada bicara yang emosional, defensif, atau menyerang balik secara personal. Lalu ada langkah eksekusi respon, counter hoax, dan evaluasi. Respon cepat dan tepat, jangan menunda-nunda. Penundaan klarifikasi akan menciptakan kekosongan informasi yang diisi oleh spekulasi liar. Tunjukkan transformasi dan rasa empati kepada pihak terdampak dan fokus pada solusi. Lalu ada strategi melawan misinformasi. Sajikan bukti dan data ilmiah, lakukan klarifikasi publik, laporkan konten hoax ke pihak berwenang, platform, media sosial, dan gandeng influencer atau pakar independen untuk memperkuat fakta kita. Lalu ada evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi mereda, kaji kembali seluruh proses penanganan krisis, apa yang berhasil, apa yang kurang, dan perbarui SOP manajemen krisis organisasi kita. Lalu di sini ada teknik statement resmi dan media sosial. Contohnya adalah draft official press statement dengan penanda poin-poin struktural. Seperti sekarang, mari kita pelajari aspek teknis penulisan. Ada perbedaan cara penyampaian, klarifikasi melalui pernyataan resmi dan media sosial. Untuk pernyataan resmi atau press release, jelas dan ringkas, sampaikan poin utama hanya dalam beberapa paragraf. Faktual dan terverifikasi, setiap angka dan klaim harus bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada satu suara, one single voice, hanya berikan kewenangan pada satu juru bicara resmi agar tidak simpang siur pernyataan. Lalu ada call to action ataupun bisa dibilang kontak media. Cantumkan secara jelas apa yang kita harapkan dan sertakan kontak juru bicara yang bisa dihubungi media. Lalu teknik klarifikasi media sosial. Tampilan mock-up postingan klarifikasi di Instagram, Twitter, TikTok menggunakan infografis. Kecepatan adalah kunci. Karakter media sosial bergerak dalam hitungan menit. Bahasa yang tepat dan to the point. Gunakan bahasa yang komunikatif sesuai dengan platform dan langsung ke inti ilmiah. Lalu manfaatkan aset visual. Pengguna media sosial menyukai infografis atau grafis singkat untuk memahami data rumit.
Lalu ada gunakan hashtag dan siap interaksi, gunakan tegar yang relevan dan persiapkan tim moderasi untuk membalas komentar publik secara bijaksana dan dingin. Lalu ada visual ringkasan 3 pilar utama, kesiapsiagaan, komunikasi terukur, dan pembelajaran pasca krisis. Sebagai penutup kegiatan kali ini, mari kita ingat kembali bahwa krisis bukanlah akhir dari perjuangan advokasi bisnis. Krisis adalah ujian terhadap kredibilitas dan ketahanan organisasi kita. Dengan memiliki tim krisis yang siaga, sistem pemantauan yang peka, penyampaian identifikasi yang berbasis data, serta penggunaan saluran komunikasi yang tepat, kita tidak hanya berhasil memadamkan krisis, tetapi juga dapat menenangkan kembali kepercayaan masyarakat dan pembuatan kebijakan. Lalu ada tampilan layar. Mungkin segitu saja dari saya. Demikian seluruh rangkaian materi perkuliahan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.